Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Kamilawati dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas C dengan nomor NPM 2251040029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Yang pertama, pembentukan pemerintahan. Sejak Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Daulah Umayyah, naik tahta, telah muncul gerakan oposisi yang hendak menumbangkan daulah tersebut dan dipimpin oleh Sunni. Kelompok Sunni ini berhasil menjalin kerjasama dengan kelompok Syiah karena mereka sama-sama keturunan Bani Hashim. Tujuan aliansi adalah menegakkan pemimpinan Bani Hashim dengan merebutnya dari tangan Bani Umayyah. Pemimpin Daulah Umayyah berhasil menangkap Ibrahim dan membunuhnya. Pimpinan aliansi dilanjutkan oleh saudaranya Abdul Abbas yang kelak menjadi khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Abdul Abbas memintahkan markasnya ke Kufah dan bersembunyi di situ. Dalam gerakannya menuju Kufah, dia dihadang oleh pasukan Daulah Umayyah di Karbala. Dia memenangkan peperangan, akan tetapi dia tewas. Abdul Abbas keluar dari persembunyiannya dan memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama yang diberi nama dengan Daulah Abbasiyah dan dibaiat oleh penduduk Kufah di Masjid Kufah. Mendengar hal itu, Khalifah Marwan menggerakkan pasukan berkekuatan 120.000 orang tentara menuju Kufah. Abdul Abbas memerintahkan pamannya Abdullah bin Ali menyongsong musuh tersebut. Ibu kota Daulah Umayyah menyerah pada tanggal 26 April 750 Masehi. Namun, Khalifah Marwan melarikan diri ke Mesir dan dikejar oleh pasukan Abdullah. Akhirnya dia ditangkap dan dibunuh pada tanggal 5 Agustus 750 Masehi. Setelah Marwan bin Muhammad terbunuh sebagai khalifah terakhir Daulah Umayyah, maka resmilah berdiri Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, periodisasi Daulah Abbasiyah. Pertama, dikenal dengan periode integrasi ditandai dengan besarnya pengaruh Persia. Sejak khalifah pertama Abdul Abbas As-Saffah sampai berakhir pemerintahan Al-Waqid yang dikenal sebagai masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Kedua, sampailah pada periode disintegrasi yang ditandai dengan besarnya tekanan Turki. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai akhir pemerintahan Al-Muttaqi, periode kedua yang dikenal sebagai masa kemunduran Daulah Abbasiyah. Ketiga, Bani Buwayhi. Sejak Khalifah Al-Mustaqi, semenjak Al-Khalifah Al-Qasim, sejak Khalifah Al-Muttaqi sampai Khalifah Al-Qasim yang ditandai dengan adanya tekanan Bani Al-Buwayhi terhadap pemerintah Daulah Abbasiyah pada masa kemundurannya. Yang keempat, Turki Bani Saljuk sampai Khalifah terakhir Khalifah Al-Muttasim yang ditandai dengan kuatnya kekuasaan Turki Seljuk dalam pemerintahan dan berakhir dengan serangan Mongol. Dapat dikatakan bahwa Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 588 tahun dan diperintah oleh dari terakhir akan saya sampaikan, yaitu perkembangan pemerintahan. Yang pertama, ada Abdul Abbas As-Saffah 750 sampai 754 Masehi atau 133 sampai 137 Hijriah. Sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah, berikut beberapa tindakan yang dilakukan oleh Abdul Abbas. Yang pertama, mengundang pemuka-pemuka Daulah Umayyah untuk jamuan makan malam. Ketika jamuan itu sedang berlangsung, sejumlah lebih kurang 80 orang dari Bani Umayyah itu dibunuh oleh Abdul Abbas. Sejak itu terkenal sebagai Al-Saffah, yaitu sang penumpah darah. Yang kedua, dia memerintahkan untuk melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa orang Bani Umayyah dan menyebarkan mata-mata. Yang ketiga, membongkar semua kuburan khalifah Daulah Umayyah kecuali kuburan Umar ibnu Abdul Aziz, kemudian membakarnya. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur, periode 754 sampai 775 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang yang gagah perkasa, keras hati, kuat keimanan, bijaksana, cerdas, pemberani, teliti, dan disiplin.
kuat beribadah dan sederhana. Abu Ja'far digelar dengan Al-Mansur, yang artinya memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama yang dilakukan Khalifah Al-Mansur setelah diangkat menjadi khalifah adalah menciptakan stabilitas pemerintahannya, sebab di atas pemerintahan yang stabillah pembangunan dapat dilaksanakan. Untuk terciptanya stabilitas tersebut, beliau menghadapi pemberontakan dan kerusuhan-kerusuhan. Yang pertama yaitu menghadapi pemberontakan Abdullah bin Ali dan Saleh bin Ali. Taktik yang dilakukan Abu Ja'far Al-Mansur dapat menghadapi serangan kedua. Pamannya adalah dengan mengadu kekuatan antara Abdullah bin Ali dan Saleh bin Ali, yang dikenal sebagai singa padang pasir, dengan Abu Muslim Al-Khurasani yang dikenal sebagai jenderal yang beringas. Di Nasibin, kedua pasukan itu bertemu. Abu Muslim menyatakan kedatangan bukan untuk memerangi mereka, tetapi bertujuan ke tanah Palestina dan Syria, karena dia diangkat menjadi wali daerah itu. Dengan taktik ini, banyak pasukan Abdullah meninggalkan Nasibin, kembali melindungi keluarga mereka yang tinggal di wilayah itu. Akhirnya, pasukan Abdullah mengalami kekalahan dan beliau bersama saudaranya ditangkap dan dipenjarakan. Dan pada akhirnya mati dalam penjara 7 tahun kemudian. Dan pasukan Muslim kembali ke Khurasan. Selanjutnya kedua, menghadapi kekuatan Abu Muslim. Abu Muslim kini sangat berkuasa di Khurasan. Maka demi keberlangsungan Daulah Abbasiyah, Abu Muslim harus dibunuh. Untuk itu dia diundang menghadap khalifah di sana. Kedatangan di istana disambut dengan penuh kehormatan, untuk kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Khalifah Al-Mansur memerintahkan para al-Ghuzzo yang sudah dipersiapkan sebelumnya membunuh Muslim di istana. Abu Muslim di istana khalifah. Dua pihak dari 3 pihak yang paling ditakuti Al-Mansur yang perlu disingkirkan sudah dapat terlaksana. Kini tiba giliran ketiga, yaitu golongan Syiah. Golongan Syiah beranggapan lebih pantas menjabat khalifah itu dibandingkan dengan Bani Abbas. Karena ketika propaganda untuk menjatuhkan Daulah Umayyah, golongan Syiah ikut serta di dalamnya. Oleh karena itu, Muhammad bin Abdullah mengadakan pemberontakan pada masa Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur telah sering berusaha menangkap Muhammad bin Abdullah karena menentang kekuasaan Daulah Abbasiyah. Akan tetapi selalu gagal. Pada akhirnya 15 orang keluarga Syiah di Irak ditangkap dan dipenjarakan khalifah. Kematian mereka membangkitkan kemarahan. Muhammad bin Abdullah dia pun menggerakkan pemberontakan di tanah Hijaz bersama 30.000 pasukan di bawah pimpinan saudaranya Ibrahim bin Abdullah. Dalam pertempuran itu, Ibrahim gugur dan pasukan diporak-porandakannya. Muhammad bin Abdullah segera pula menyusul dengan pasukan yang lebih besar. Akan tetapi ia pun tewas dan pasukannya hancur. Dengan demikian, 3 golongan yang sangat berjasa dan mempunyai andil dalam gerakan mendirikan Daulah Abbasiyah ini telah berakhir di tangan Khalifah Al-Mansur. Sebenarnya, kepergian mereka sangat menghimpit batin khalifah. Akan tetapi, ia tidak dapat berbuat lain kecuali hal itu, demi menyelamatkan Daulah Abbasiyah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Anissa Istiqomah, NPM 22510400028 akan melanjutkan materi dari Anissa Kamila. Kejayaan pemerintah dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu dari Harun Ar-Rasyid. Dia adalah seorang penguasa yang paling cakap dan paling mulia di antara Daulah Abbasiyah. Dia memerintahkan selama 23 tahun. Harun merupakan raja yang paling gemilang dan paling berkuasa yang dapat mengembangkan kebudayaan yang lebih tinggi. Kedua raja tersebut juga mengadakan hubungan persahabatan yang didorong oleh kepentingan masing-masing. Yang kedua dari Al-Ma'mun. Di masa Al-Ma'mun terdapat 3 macam aktivitas pengembangan ilmu. Pertama, digalangkannya diskusi-diskusi ilmiah di kalangan para tokoh-tokoh dan ahli. Kedua, dilakukannya penerjemahan buku-buku secara
besar-besaran ke dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, didirikannya perpustakaan sebagai tempat penyimpanan buku-buku. Untuk tiga hal itu, Al-Makmur bertindak sebagai motor penggerakannya. Hal itu membuktikan keintelektualan Al-Makmur dan kecintaannya kepada ilmu-ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya, pemerintahan orang Persia dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Hubungan kekeluargaan dimulai dari istri Khalifah Abu Abbas al-Shafa memelihara anak perempuan Khalid bin Barmaki. Kemudian sebaliknya, anak Khalifah dipelihara oleh istri Khalifah Ibni Barmaki, maka terjalinlah hubungan kekeluargaan yang erat di antara mereka. Oleh sebab itu, kehadiran orang-orang Persia dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah sudah terjalin sebelum berdirinya pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dan selanjutnya, periode disintegrasi. Yang pertama, tekanan orang Turki. Sejarah masuknya orang-orang Turki ke dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah diawali dari kebijakan Al-Makmum yang menunjukkan kesadarannya Al-Mutasim menjadi khalifah sepeninggalnya beliau. Ketika itu, orang-orang Persia tidak setuju karena mereka berkeinginan agar Al-Mukmin mengangkat anaknya yang bernama Abbas menjadi khalifah. Hal itu tidak diinginkan Al-Makmun. Akhirnya Al-Mutasim diangkat Al-Makmum menjadi khalifah menggantikannya. Dan yang kedua itu tekanan Bani Buwahi. Sejarah kehadiran Bani Buwahi dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah diawali dari terjadinya tekanan-tekanan dan paksa-paksaan yang dilakukan orang-orang Turki dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah seperti telah diterangkan, sehingga Bani Ubayyah termasuk Bakha Daulah Abbasiyah sudah dalam keadaan lumpuh. Dan yang ketiga dari tekanan Turki Seljuk. Terdapat beberapa sebab bagi kehancuran Turki Seljuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perpecahan yang timbul dalam peperangan saudara. Ambisi kekuasaan merupakan pokok utama dari kehancurannya, sebab sepeninggalan Barkiaruk, perebutan kekuasaan terjadi antara saudara-saudara dan putra-putra sultan. Perebutan kekuasaan itu membawa pengaruh kepada stabilitas negara. Akibatnya, daerah-daerah pelepasan diri dari pemerintah pusat, sehingga pemerintahan pusat tidak berwibawa. Ada beberapa faktor dari kemunduran Daulah Abbasiyah, di antaranya adalah yang pertama, ketidakmampuan para khalifah. Yang kedua, rasa tidak puas rakyat terhadap pemerintah. Yang ketiga, luasnya wilayah kekuasaan dan lemahnya ekonomi. Dan yang terakhir, persaingan Sunni dengan Syiah. Ini itu serangan Mongol dan kehancuran Baghdad. Yang pertama, serangan bangsa Mongol. Bangsa Mongol berusaha untuk menguasai Cina, yakni pada tahun 1215 Masehi. Yang kedua, Genghis Khan mengadakan kontak dagang dengan pihak Khawarij sebagai usaha mengenali situasi dan kondisi kekuasaan Islam di Asia Tengah. Dan yang ketiga, pada tahun 1220, Genghis Khan bersama pasukannya datang ke Banghara untuk melakukan serangan terhadap kekuatan Khawarij. Keempat, dari Bukhara, Genghis Khan melakukan serangan ke Samarkand pada tahun 1220 Masehi dengan 60.000 orang. Pasukan Mongol yang biadab itu menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Dan yang terakhir, pasukan Genghis Khan terus melakukan serangan-serangan dan penaklukan ke kota-kota Gunji, Nisabur, Majidahan, Rai, Bama, Yezan, Raizwis, Azbariyat, dan lain-lainnya. Yang kedua, kehancuran khalifah. Pada tahun 10 Februari 1258, khalifah dengan dikawal 3.000 orang pasukan perang dengan membawa hadiah barang-barang perhiasan yang amat berharga, datang menuju pangkalan Hulagu Khan agar dia masuk menerima permintaan damainya. Maka hadiah-hadiah tersebut diterima oleh Hulagu Khan, tetapi permohonan damai khalifah ditolaknya, dan serangan tentara Mongol terakhir. Inilah yang secara langsung menyebabkan hancurnya kekhalifah Daulah Abbasiyah pada tahun 1250 Masehi. Sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami meminta ampun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.